Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Bambang Saputro, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Demak, SMA Negeri 1 Dempet. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi Mas Semoga dalam Bambang. keadaan sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Didik, saya di sini bertugas untuk mungkin menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Pak Didik sebagai kepala sekolah dari di Tegal sampai sini, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika Pak Didik. Iya. Tentu Pak Didik pasti pernah mengalami bagaimana ada dua kasus tentang dilema etika. Selama ini bagaimana cara Pak Didik mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau kasus itu masuk ke rujukan moral gitu Pak? Oh iya, makasih Mas Bambang. Tentunya begitu kita menghadapi sebuah kasus, kita lihat pasti ada dua kepentingan ya, dua hal yang kita harus memilih salah satu. Nah, kalau dua hal itu sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya, ya, itu pasti masuknya ke dilema etika. Iya. Dan itu sulit karena sama-sama baik. Iya, sama-sama baik. Itu saya kira kalau untuk mengidentifikasi bahwa kasus yang saya hadapi adalah termasuk kasus dilema etika. Kalau ternyata dalam kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama baik dan itu sangat sulit, makanya disebut dilema gitu kan ya, dilema, sesuatu pilihan yang sulit gitu ya. Terus bagaimana Pak Didik mungkin menjalankan atau pengambilan keputusannya, bagaimana langkah-langkahnya ketika menghadapi dua kasus yang sama-sama baik tersebut? Ya tentunya meskipun kita tahu bahwa dua-duanya bagus, dua-duanya baik, tetapi begitu itu menjadi sebuah kasus, ya kalau kita segera untuk mencari mana yang lebih bagus di antara yang dua-duanya bagus, tentunya ya ketemu. Oleh karena itu ya saya kumpulkan teman-teman waka, kemudian kita sampaikan permasalahannya, semua pertimbangan kita tampung. Itu nanti juga akhirnya bisa ketemu kok mana di antara kedua hal yang bagus ini yang terbaik, yang terbagus. Jadi dari sisi manfaatnya yang terbaik lah, yang terbanyak lah nanti yang akan kita ambil. Gitu. Berarti Pak Didik tetap butuh masukan dari para waka untuk mempertimbangkan keputusan. Ya karena pertimbangan dari saya mungkin seingat saya pertimbangan yang di benak saya tentang kasus itu mungkin hanya 3. Siapa tahu dengan mengumpulkan teman-teman pertimbangannya menjadi 6. Ya. Penguat. Ya menguatkan dan akhirnya kalau kuat kesimpulan yang kita ambil ya semakin mantap karena pertimbangannya kan banyak gitu. Selama ini Pak Didik ketika menghadapi kasus dilema etika ini, cara efektif dalam pengambilan keputusan seperti apa Pak Didik? Ya, yang pertama sesegera mungkin mengumpulkan teman-teman, kemudian kita sampaikan secara runut permasalahannya, dan saya sampaikan bahwa ini harus segera kita ambil kesimpulan, keputusan, kita harus milih yang mana di antara dua kepentingan yang sama-sama baik ini. Kemudian kita lihat juga regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kasus itu. Kemudian kita rekap ya, mana kebaikan apabila kita ambil yang ini, berapa kebaikan atau manfaat jika kita ambil yang ini. Itu bersama-sama dengan semua waka gitu ya. Oleh karena itu begitu kita ketahuan ternyata di antara dua kepentingan ini ternyata banyak manfaatnya yang ini, ya sudah kita putuskan sesegera mungkin gitu. Ya. Berarti kalau saya melihat Pak Didik tipikalnya tadi cara pengambilan keputusannya itu berbasis bermanfaat hasil akhir. Iya, saya cenderung ke arah itu. Saya tidak memiliki pertimbangan di luar itu karena tentunya
yang paling bermanfaat yang kita ambil. Jadi kalau kita ambil tapi bukan karena manfaatnya, ya nanti saya akan yang pertama membuat kecewa pasti. Membuat kecewa teman-teman yang sedang punya kasus itu. Kemudian juga merugikan sekolah. Makanya yang kita ambil yang betul-betul manfaatnya bagi sekolah, bagi yang bersangkutan, bagi semua warga, itu yang terbaik dengan resiko yang paling sedikit. Kita ambil yang resikonya paling sedikit gitu. Selama ini tantangan Pak Didik ketika pengambilan keputusan apa? Ya, tantangan. Kalau saya tentunya bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan saya dalam mengambil keputusan itu kepada semua warga. Nah, itu yang tantangan yang paling sulit. Jadi bagaimana membuat semua warga mulai dari guru, karyawan, kalau perlu para siswa itu bisa memahami pertimbangan kenapa kok saya sebagai pimpinan memutuskan yang ini. Gitu. Karena memang warga kan banyak karakternya banyak dan mungkin pertimbangannya belum matang gitu lah. Mungkin ada satu sisi teman guru yang itu hanya mengandalkan pertimbangan yang ini saja misalnya, itu belum kuat. Oleh karena itu kalau saya sudah mempertimbangkan segala macam dari semua sisi, dari regulasi, dari masukan teman-teman waka, dan itu sudah matang menurut saya, ini untuk kepentingan sekolah, ya ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana membuat Bapak Ibu guru semuanya setelah saya kasih pertimbangan yang macam-macam, kenapa kok milih ini, itu menjadi paham. Kalau sudah paham enak, Mas. Sehingga nanti keputusan yang kita ambil apapun tentang dilema etika itu didukung oleh semua warga sekolah, semuanya mendukung. Berarti gitu. Poin pentingnya tadi adalah memahamkan semua warga sekolah, sehingga nanti semuanya bisa mendukung terhadap keputusan apapun yang kita buat, kita putuskan. Toh tidak serampangan, memutuskannya juga melalui pertimbangan yang macam-macam semua sisi. Gitu. Ketika mungkin ada pertanyaan lain, Pak Didik butuh jadwal-jadwal tertentu ataupun butuh menyepi ke tempat tertentu untuk memutuskan ketika ada kasus dilematika, atau memang secara spontan langsung gitu? Selama ini spontan. Selama ini spontan karena saya tahu persis, saya menyadari bahwa kasus itu muncul. Itu kan berarti ada dua kepentingan, ada dua pilihan yang harus segera diputuskan. Jadi saya menyebutnya itu sebuah kasus, itu berarti sesuatu yang mendesak, mendesak sekali, apalagi teman-teman atau guru yang tersangkut dengan kasus itu, gitu ya. Itu kan pengennya segera untuk mendapatkan keputusan, mendapatkan jawaban yang terbaik seperti apa. Oleh karena itu saya tidak pernah menjadwalkan baik waktunya, tempatnya, tidak pernah. Begitu muncul kasus, saya dengar, maka segera saya kumpulkan dan sesuai prosedur yang tadi, masukan dari semua pihak kita ambil, kemudian nanti dijadikan patokan untuk membuat sebuah kesimpulan sehingga nanti kasusnya nggak berlarut-larut. Jadi sesuai pengalaman, maka jawabannya adalah spontan. Sesegera mungkin. Berarti semakin banyak kasus dilematika yang kita hadapi, mungkin langsung secara spontan kita langsung gitu. Iya, karena kita nggak tahu setelah ini ada masalah lagi apa enggak. Jangan sampai kita tunda-tunda pakai jadwal malah numpuk-numpuk semuanya, kasus yang lain berdatangan. Pertanyaan selanjutnya Pak Didik, mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Pak Didik ketika mengambil keputusan? Ya, tentunya teman-teman pembantu dari tataran wakil kepala sekolah itu solid, solid, mudah untuk dikumpulkan, kemudian mudah diajak bicara, gitu kan, solid sekali. Kemudian kalau diminta untuk memberi masukan sesegera mungkin, tangkas gitu. Ini satu.
Kemudian yang kedua, apabila sudah saya ambil keputusan, itu saya sampaikan ke teman-teman warga sekolah, ya khususnya Bapak Ibu guru, itu cepat, ya cepat menangkap, cepat mendukung. Pertimbangannya begini-begini, oh ya Pak siap, itu sehingga apa yang menjadi keputusan terhadap kasus dilema etika itu cenderung selama ini selalu didukung keputusannya oleh semua warga. Ini yang membuat nyaman, membuat enak di dalam bekerja gitu. Iya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, mungkin dari diskusi dari Pak Didi dan saya ini tadi, pelajaran yang kita petik tentang dilema etika itu seperti apa Pak? Yang pertama tentunya sebagai manusia yang hidup ya Mas, manusia yang hidup yang selalu berkembang, kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah, tidak bisa menghindari kasus, apalagi di sebuah institusi lembaga seperti ini, sebesar ini. Yang bisa kita petik pelajaran adalah sesegera mungkin kasus itu selesaikan, jangan menunda-nunda gitu ya, karena nanti siapa tahu ada kasus yang lain ya. Harapan kita sih tidak ada kasus, tetapi kita nggak akan tahu apa yang terjadi nantinya. Apalagi juga yang sedang berkasus juga butuh segera mendapatkan jawaban gitu, karena prinsipnya menunda-nunda itu tidak baik. Itu kemudian jangan dihindari, ya kasus itu dihadapi dan diselesaikan, tidak perlu dihindari. Yang ketiga, ya sebisa mungkin patokannya adalah putuskan di antara dua hal itu adalah hal yang paling bermanfaat untuk yang sedang berkasus, untuk teman-teman, guru, karyawan, dan untuk semua warga sekolah. Itu yang paling bermanfaat. Ya, kita cari pilihan untuk keputusannya adalah yang paling bermanfaat dan yang paling kecil resikonya. Itu saya kira pelajaran berharga buat kita semuanya, dan nanti bisa diterapkan tidak hanya di lingkungan dinas kerja ya, itu diterapkan dimanapun, di dalam kehidupan sehari-hari di keluarga bisa diterapkan. Jadi jangan dari masalah, cepat selesaikan, cari atau ambil kesimpulan keputusan yang terbaik, yang paling bermanfaat, yang paling kecil risikonya. Itu Oke, Pak Didi, terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil menyerap pengalaman Pak Didi selaku kepala sekolah tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika. Terima kasih juga, sama-sama Mas. Terima kasih Pak Didi. Selamat. Selamat siang Pak Solikul, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak Solikul, saya di sini ingin melakukan beberapa wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, ya, terutama dalam pengambilan keputusan. Ya. Selama ini Pak Solikul dalam mengidentifikasi kasus-kasus, beberapa kasus mungkin ya, itu apakah Pak Solikul mengidentifikasi kasus-kasus apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika biasanya kan kasus benar lawan benar, kalau yang rujukan moral itu benar lawan salah. Bagaimana cara Pak Solikul untuk mengidentifikasinya? Pertama tentu kalau dilema etika atau rujukan moral tadi itu kita identifikasi supaya masuk di mana, apa dilema etika, rujukan moral. Ini sama-sama benar, apa yang satu benar. Tentu kita harus paham dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau kebijakan-kebijakan yang lain yang menyangkut tentang sebuah lembaga yang kita pimpin, lembaga pendidikan tentunya. Nah itu kita akhirnya ada apa? Mendata apakah ini dengan supervisi, dengan melihat survei langsung atau bagaimana, atau melihat secara langsung keseharian guru mengajar itu. Kemudian melihat apa? Kita misalnya menentukan ada waktu yang bersamaan guru harus seperti ini, dan kita ada tugas-tugas pekerjaan lain yang menyangkut pendidikan itu harus menyelesaikan pendidikan ini, sedangkan itu keduanya harus bersama-sama.
kita identifikasi dulu. Nah, setelah kita identifikasi, tentu kita bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita belum punya data, kita ada berarti belum punya dan tidak bisa menjadi fakta. Dan kita belum bisa mengambil. Memang berarti Pak Solikul tadi harus mengidentifikasi atau fakta-fakta dari kejadian itu kita identifikasi dulu ya Pak ya. Dan itu tentu pengalaman dari perjalanan dari tahun ke tahun. Semakin pengalaman kita istilahnya jam terbang banyak jam terbang gitu ya. Ya. Berarti role-nya tadi kalau saya lihat itu berarti seorang pemimpin harus tahu basicnya apa atau peraturan dari pemerintah dulu. Kita tahu fakta-faktanya di lapangan seperti apa, baru kita identifikasi itu gitu Pak. Mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya, terutama untuk kasus-kasus di antara dua kepentingan, antara benar melawan benar. Jadi bagaimana cara pengambilan keputusannya, langkah-langkahnya seperti apa? Misalnya begini, kita selain ASN, kita guru, kita juga anggota organisasi profesi yang lain, PGRI misalnya. PGRI, tapi kita harus wajib mengajar. Tapi kebetulan itu ada menjelang hari PGRI, kita latihan olahraga untuk nanti kejuaraan antar kelompok binaan atau antar kecamatan. Lah bagaimana ini harus tetap berjalan? Padahal di satu sisi itu benar, dan di sisi lain tugas mengajar itu pun juga sifatnya wajib. Maka di dalam penilaian ibu guru, bapak ibu guru itu kan ada pengabdian masyarakat, pengabdian ke profesi, organisasi profesi, dan pengabdian pada tugas yang wajib itu sebagai guru. Nah, disitulah bagaimana kepandian guru tentu dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Nah, kepandian guru dalam mata pelajaran apa yang sedang mungkin bisa dialihkan ya. Mungkin ini tidak harus menggunakan pendekatan harus eksperimen. Kita memberi tugas anak-anak, misalnya kalau Bapak mengajar di sekolah menengah atas, tentu akan anak-anak lebih dewasa. Kita diberi tugas sebelumnya, diberi urutan-urutan tugas yang benar. Kemudian bisa kita beri tugas, kemudian kita bisa minta tolong pada guru yang lain, sekalipun itu mungkin tidak mengajar di situ, tapi kebetulan ada ruang waktu, nah kita. Sedangkan kita misalnya mengikuti lomba poli atau bagaimana, nah di situlah. Harus bisa mengatur waktunya. Hal-hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan, yang paling efektif? Ya, dalam pengambilan keputusan tentu adanya keterbukaan. Nah, keterbukaan itu bisa kita bangun dari mulai kita kepala sekolah tidak menganggap guru sebagai bawahan, tapi kepala sekolah menganggap guru itu rekan kerja. Teman sejawat, teman dalam melaksanakan tugas, sehingga untuk meraih tujuan visi misi institusi sekolah tersebut bisa tercapai. Iya, jadi poin yang penting tadi Pak, guru kita anggap sebagai rekan kerja untuk kepala sekolah dan keterbukaan gitu. Jadi itu adalah cara efektif bagaimana nanti Bapak bisa mengambil keputusan, bisa lebih saling terbuka. Nah, mungkin selama ini tantangan Bapak ketika menghadapi kasus dilema etika apa Pak? Ya, di situ tentu ada karakter kita berbeda. Nah, tentu kita mungkin bisa menyelesaikan ada kasus seperti itu bagi 3 guru, tapi berarti kita pengalaman dengan 3 sifat orang. Nah, tentu ini berbeda. Mungkin ada tema yang mungkin serupa tapi sama boleh bisa diselesaikan. Tapi ada yang sangat beda lagi. Nah, disitulah kita membutuhkan waktu. Ya, tetap menggunakannya adalah pendekatan yang kami utamakan kalau seperti itu adalah informal. Karena dengan pendekatan informal, bincang-bincang seperti tidak anak buah dan bawahan, atasan dan bawahan, tapi sebagai teman. Begitu dasarnya.
Mungkin di sini Bapak ketika menghadapi atau memutuskan dari suatu kasus ini membutuhkan jadwal tertentu atau memang Tom harus butuh merenungan di tempat tertentu atau memang ketika ada kasus ya udah langsung ini tak putuskan gitu atau butuh Ya, waktu yang lebih gitu. kepala sekolah tentu ada program kan, ya. Ah, Ada program supervisi, ada observasi, observasi. tentu ada. Dan keseharian ada yang sifatnya keseharian sekilas, Hmm. kemudian ada yang secara terstruktur ya. Oke, oke. Nah, untuk menentukan itu tentu kita ketika melihat secara cepat ya, secara cepat, apakah kasus ini kalau tidak kita atasi segera nanti akan terjadi masalah. Hmm. Nah, itulah yang kita dahulu. Oh, Jadi tidak harus Pak nanti ketemu jam sekian, tidak tidak. bisa. Ketika itu saya minta tolong Hmm. ini dengan bahasa minta tolong, dengan tidak memberi tugas tapi minta tolong, disitulah ada pendekatan yang lebih sifatnya lebih informal. Berarti tetap mengutamakan itu, terus juga melihat kasus dilema Kasus etikanya dilema, seperti apa, iya, gitu. iya. Apakah memang butuh langsung Butuh atau memang langsung, butuh atau- informasi, butuh fakta. Iya. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengatasi kasus dilema Iya. etika Yang mempermudah adalah keterbukaan. terkait tadi. Yang pertama itu inti. Inti ya. Kepala sekolah harus mempunyai keterbukaan sehingga banyak peluang rekan guru itu tidak lebih terbuka kepada kepala sekolah. Kalau kita tidak bisa serawung secara informal, berarti secara formal terus ya bagaimana masalah yang terjadi guru-guru itu tidak mungkin akan terbuka dengan kepala sekolah. Dan mungkin penyelesaiannya guru ya apapun sepandai apapun tentu butuh waktu dan pengalaman. Itulah kepala sekolah sepertinya lebih dulu mengajar waktu mengajarnya dulu juga pernah sampai 30 tahun ya baru jadi kepala sekolah. Ya. Dari wawancara yang semakin menarik ini mungkin Bapak bisa ambil petik satu kebenaran bagi kegiatan ini mungkin apa? Ya, di antara wawancara atau kegiatan seperti ini atau kegiatan yang lain itu bagian dari hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis dan keterbukaan antara guru dan kepala sekolah itu dalam garis sertanya itu ada nilai kepastian yang 90% lah. Pasti akan menunjang keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran. Kalau guru sukses dalam pembelajaran, artinya siswa juga sukses dalam meraih prestasi. Kuncinya itu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini saya mendapat gambaran yang lebih tentang bagaimana cara pengambilan keputusan ketika ada kasus dilema etika. Terima kasih Pak Salikul atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Demikianlah wawancara saya dengan kedua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus dilema etika. Semoga kegiatan wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.